Pagi Aksio. Perkenalkan, nama saya Jonathan Gilbert Anugrah Wokas dari SMK Negeri 1 Bitung. Saya berasal dari Bitung, Sulawesi Utara, dan juga saya lahir di Kawangkoan, Sulawesi Utara. Saat ini saya sudah berumur 16 tahun dan tanggal lahir saya adalah 16 Agustus 2007. Saya bergenap 16 tahun pada tanggal kemarin atau pada saat 16 Agustus 2023. Saat ini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan soft skill saya yang belum saya kuasai dan juga kemampuan 4C saya yang belum saya kuasai. Dan juga saya akan menjelaskan faktor-faktor penyebab saya belum menguasai soft skill tersebut. Dan juga saya akan menjelaskan bagaimana cara saya menyelesaikan permasalahan soft skill yang belum saya kuasai. Berikut juga sebelum saya menjelaskan soft skill yang saya belum kuasai, saya akan menjelaskan pengertian soft skill menurut pribadi sendiri saya. Pengertian soft skill menurut saya adalah soft skill itu adalah sebuah kemampuan non-teknis yang memungkinkan seseorang lebih berinteraksi, berkomunikasi, dan bekerja sama dengan orang lain secara efektif. Maksud dari pengertian di atas itu, soft skill itu menurut saya bisa menjadi tolak ukur untuk menentukan sifat orang. Contohnya jika orang tersebut atau teman kita memiliki soft skill public speaking atau menguasai public speaking, itu bisa menjadi atau bisa kita ketahui bahwa orang tersebut memiliki sifat ekstrovert karena dia dengan percaya diri bisa tampil di depan umum dan bisa berbicara. Sebaliknya dari soft skill public speaking, jika teman kalian tidak percaya diri atau pemalu saat di keramaian, itu bisa kita lihat kalau dia tidak terlalu menguasai tentang soft skill public speaking. Makanya menurut saya soft skill itu ialah tolak ukur untuk menentukan sifat orang menurut pribadi saya. Berikut adalah soft skill yang belum saya kuasai. Saya memilih soft skill decision making. Karena menurut saya decision making ini belum saya kuasai karena terdapat beberapa faktor yang menghambat saya untuk menguasai soft skill decision making. Dan berikut adalah faktor penyebab saya tidak menguasai soft skill decision making. Faktor penyebab pertama ada kurangnya percaya diri. Kurangnya kepercayaan diri pada diri saya itu bisa menghalangi kemampuan saya untuk mengambil sebuah keputusan. Saya mungkin merasa bahwa saya tidak akan bisa mengatasi konsekuensi keputusan yang saya putuskan. Misalnya terjadi sebuah kesalahan atau apa, itu menghambat saya untuk mengambil keputusan karena kurangnya kepercayaan diri. Jadi saya berusaha mencari solusi-solusi yang terbaik supaya saya bisa menghilangkan rasa kurangnya kepercayaan pada diri saya. Solusinya tersebut adalah membangun rasa percaya diri melalui pembelajaran atau pengalaman secara bertahap. Serta saya harus selalu mengingat bahwa setiap keputusan adalah peluang untuk tumbuh dan terus belajar. Itu menjadi solusi agar saya bisa menghilangkan rasa kurangnya percaya diri. Mungkin itu juga bisa diterapkan bagi orang yang merasa kurang percaya diri dan sulit mengambil atau membuat keputusan. Di faktor penyebab kedua ada terlalu banyak pilihan. Maksud dari terlalu banyak pilihan adalah mungkin di beberapa momen saya merasa bahwa momen tersebut terdapat beberapa pilihan yang membuat saya merasa overwhelmed atau hal seperti itu dan sulit untuk saya untuk memutuskan. Ini dari research yang saya cari, ini sering dikenal sebagai analisis paralysis.
Solusinya adalah menyederhanakan pilihan saya dan fokus pada beberapa hal yang menurut saya penting atau yang benar-benar penting, dan membuat kriteria prioritas yang jelas. Ini menjadi solusi saya, atau ini menjadi solusi menurut saya agar bisa terus mengembangkan dan menguasai soft skill decision making. Berikut ini adalah kemampuan 4C yang tidak saya kuasai. Saya memilih kemampuan kreativitas karena menurut saya kreativitas ini atau creativity belum saya kuasai karena beberapa faktor yang menjadi penghambat saya dan menjadi penyebab saya belum menguasai kemampuan creativity ini. Berikut adalah faktor-faktor penghambatnya. Faktor penghambat pertama adalah pembatasan pikiran sendiri. Pembatasan pikiran sendiri ini adalah menurut saya keyakinan yang membatasi diri sendiri atau membatasi diri saya. Seperti kata-kata seperti saya tidak kreatif atau saya tidak pandai dalam hal ini. Kata-kata tersebut dapat menjadi hambatan kreativitas kita. Pikiran negatif semacam itu bisa menjadi penghalang atau dapat menghalangi kreatifan diri kita. Dan saya telah mencari atau meresearch solusinya. Solusi pertama adalah dengan mengubah pola pikir kita yang awalnya negatif menjadi positif. Jadi seperti saya bisa melakukan hal ini, atau saya bisa dalam bidang ini, saya sangat kreatif, itu bisa menjadi pikiran positif dan bisa menghilangkan penghalang untuk kreatifan kita. Solusi kedua adalah memberi diri sendiri kesempatan supaya kita bisa bereksperimen tanpa terlalu banyak memikirkan konsekuensi atau pertimbangan. Kita dapat menghilangkan atau itu bisa menghilangkan pembatas pikiran bagi kita sendiri. Dan faktor kedua adalah kurangnya inspirasi. Ini mungkin sering terjadi pada diri saya karena kreativitas seringkali muncul dan inspirasi, dan ketika kurangnya paparan terhadap pengalaman baru atau ide menarik, seseorang mungkin merasa tidak kreatif dan itu bisa menjadi penghalang kita. Dan solusinya adalah seperti kita mencari inspirasi dari berbagai platform atau berbagai sumber, dan juga ada seperti membaca buku, itu bisa membuat kita mendapatkan inspirasi, atau bahkan menonton film dan juga menjelajahi dunia seni atau melihat-lihat gambar seperti itu. Dan juga kita bisa berinteraksi dengan orang yang memiliki pandangan dan latar belakang berbeda. Itu bisa menjadi inspirasi kita. Itu juga bisa menghilangkan faktor-faktor yang menghalang kita untuk kreatif. Dan sekian saja itu dari faktor-faktor penyebab dan solusinya dari saya. Mungkin hanya itu. Sekian dari presentasi saya. Mungkin ini bisa menjadi solusi bagi kalian juga untuk mengatasi penghambat agar kalian bisa terus berkembang. Hanya ini presentasi saya. Terima kasih. Sekian, undur diri. Pagi Aksio.